Pada tanggal 29 April 1945, PPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Raji Manwedyo-Diningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama kali atas usulan Dr. Raji Manwedyo-Diningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara sebagai fondasi masa yang akan datang. Saya, Dr. Randes Rajiman, dengan ini menyatakan rapat sidang buka. Saya punya usul, Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi budayanya, sejarah Indonesia. Mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak. Itu judul pendapat Bung Subarjo. Bangsa ini membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan seluruh pihak. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saya akui gagasan Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu Indonesia terus berlandaskan Islam. Apakah kau tidak mendengarkan perkataan saya? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan adat Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan pendapat Bung Yamin. Menurut saya, ide beliau sudah sangat jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima dengan bangsa ini yang sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya hentikan sidang kali ini, dan sidang ini dilanjutkan esok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta. Rapat di sini kita akan membahas lagi bahasan dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya, maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari kita telah mendapatkan dasar negara oleh yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi yang berdasarkan ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada kebenaran dalam mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, pastikan permasalahan yang penting untuk kita bahas. Apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar-dasar negara yang baik? Tapi Bung, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Anda masih berpendapat seperti itu? Mengapa tidak membuat rapat sendiri? Menghasilkan sebuah negara, kita tidak mementingkan itu. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara. Dasar negara yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan-usulan saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Terima kasih. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas.
kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompoknya dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal, bisa diterima di semua kalangan masyarakat yang mampu mempercayai masing-masing agama. Itu yang saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Sebentar, bagaimana usaha kami kemarin tentang dasar negara harus berdasarkan dengan agama Islam? Bagaimana kalau saya berpendapat? Silakan Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menyelesaikan dasar negara? Gini saja, berhubung kita belum bisa mendapat dasar negara, buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini. Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Rendes Muhammad Hatta. Abi Kusno Cokro Sujoso mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10-14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan. Supomo. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia yaitu melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo, Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Untuk negara kita, negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita Republik. 4. Bendera negara kita sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari Panitia Perancang Undang-Undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.